Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nafsi sana'an kama sallaita ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah. Yang saya hormati Ibu Ketua KKIH, Bapak Sekretaris Bidang Keagamaan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini menjelang petang kita berkumpul bersama-sama dalam rangka menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah kita dan menambah ilmu pengetahuan, mengingat, ya, bukan menambah, saya mengingat semuanya bapak-bapak, ibu-ibu ini saya pikir apalagi yang berkaitan dengan keagamaan semua sudah belajar dari kecil. Mungkin sebagaimana pepatah mengatakan, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena selalu dilalui. Jalan kalau kita buat tak dilalui, ujung-ujungnya semak. Ilmu pun kalau tak diulang-ulang, lama-lama dia akan hilang. Ini walaupun kita mungkin sudah bisa, sudah pandai, sudah belajar, tapi karena tidak diulang mungkin lupa kita. Apalagi yang berkaitan dengan fardu kifayah, karena tidak setiap hari mungkin keluarga kita atau orang-orang terdekat kita yang meninggal dunia. Kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang beberapa tahun, ya. Ini memang perlu kita ulangi. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Ketua, Bapak Sekretaris, dan Al-Ustaz Haji Rasidi selaku kerohanian bimbang keagamaan yang saya hormati, saya kemarin mendapat WA yang minta untuk memberikan semacam apa yang dimiliki tentang fardu kifayah terhadap kegiatan pada hari ini. Memang sebelum pandemi kalau tidak salah, dari IKWM, Ikatan Keluarga Mandah, adik-adik mahasiswa dulu, Bapak Ibu, memang mereka mengadakan pengajian seperti ini. Pengajian diantaranya kemarin itu adalah fardu kifayah. Rencana mau dilanjutkan kemarin, karena pandemi putus sampai sekarang ini belum ada kegiatannya lagi. Memang beberapa tempat kemarin pindah, ya. Ada yang di Panam Ujung, ada yang di Parit Indah. Kemarin itu ada juga rumah yang di Bukit Barisan. Siapa Pak? Bapak kita yang Pak M. Nur, ya. Itu udah pernah kita di sana. Memang Bapak Ibu, kalau fardu kifayah ini tidaklah menjadi begitu rumit, tapi jangan kita rumit-rumitkan. Maksud dirumit-rumitkan, kalau orang kampung itu terlalu banyak yang dibaca, ya, itu. Ambil air dari ember, kepala baca, balik badan baca. Kalau macam itu model sudah orang mati, tak ada yang mandi ke lagi, kena tak banyak tak apal, ya. Sebenarnya tak rumit. Jangan kita buat
seolah-olah mandi ke mayat ini seolah-olah merasakan kita menjadi beban oleh kita. Kenapa? Kerana terlalu rumit. Sebenarnya tak rumit, ya. Jadi jangan pula nanti ada keluarga mati, ya, belum belajar dan lain sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita pelajari, ya, tentang fardu kifayah ini. Kemarin saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, ini kita dah belajar kalau ada keluarga mati jangan tunggu menunggu, jangan tunggu menunggu sampai juga kepada talqin kemarin, ya. Saya catatkan talqin tu. Kemudian lagi juga kalau kami orang Manda, Bapak Ibu, kalaulah balik tu kami diberi amplop. Amplop tu ada tulisan minta sedekah sembahyang hadiah, ya kan? Kalau daerah lain tak ada, apalagi daerah kita bukan baru ni tak ada. Jadi tidak begitu rumit lah. Jadi sembahyang hadiah, talqin itu menjadi pertikaian, ya, menjadi pertikaian. Kalau di Pekanbaru tak ada. Saya di 2 minggu yang lalu kemarin ada keluarga kita yang meninggal di Kubang Raya, menelpon saya minta tolong dibacakan talqin. Saya cakap kalau pagi saya tak bisa, tapi kalau siap zuhur insya-Allah. Siap zuhur. Rupanya masyarakat itu mendesak sebelum zuhur sudah selesai. Saya di Harapan Raya, ya, saya di Bukit Barisan nak ngejar ke Kubang tak kerja lagi. Jadi akhirnya masyarakat, ya, dilaksanakan apa adanya. Jadi ini Bapak Ibu, mungkin kalau kita orang Manda yang lama tinggal di Manda, tinggal di Temilahan yang menggunakan sistem talqin ini, baca talqin atau kubur ni, kalau ada orang mati tak dibaca talqin, ahli waris macam tak puas, ya. Macam tak puas. Ya, jadi saya sampaikan yang tak disampaikan pada hari ini secara umum atau secara kampung. Saya cakap kalau secara umum itu tak begitu rumit, ya. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita melangkah kepada fardu kifayah, memang yang namanya mati ni tak bisa kita elak, ya, tak bisa kita elak. Jangan disangka kita segar-segar ni lama lagi mati, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang namanya mati, kadang-kadang tengok kawan muda-muda mati seram rasa. Awak tengok WA tu takut rasa nak buka WA. Dia muda-muda lah mati. Kadang sakit sikit tu sakitnya. Jadi kita memang harus siap. Mau tak mau kita harus siap. Pernah suatu ketika, sebelum kita sampaikan sedikit saya cerita, Pak. Suatu ketika, ya, di dalam Al-Quran dikatakan innal mautal ladzi la tafirru minhu fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sesungguhnya mati itu tak dapat nak dielakkan. Kalaulah datang, tak dapat nak minta dimajukan sesaat, tak dapat nak kita undurkan sesaat. Kalaulah mati itu datang. Jadi sebelum dia datang, kita bersiap-siap jugalah, ya. Dunia kita bersiap, akhirat pun kita juga bersiap. Jangan tak siap dunia, nunggu mati. Kalau mati itu cepat, ya. Ada orang sakit tak nak berubat, takut nak pergi rumah sakit, nunggu mati, tak mati-mati. Ini dia tak boleh pula kita macam gitu, ya, kita tidak boleh. Jadi ada pemuda ni takut mati. Kena takut mati tu larilah dia di hutan. Lari selari-larinya. Tak ada dia bahasa Melayu aja ni, pada orang Melayu ni, Pak. Tak apa bahasa Melayu. Banyak orang Banjar juga. Orang Banjar, orang Banjar Bu, ya. Orang Banjar bertakun bahasa Belanjar kayak nak, Bu. Jadi lari dia ke hutan, sampai di hutan dia takut nak pulang, Bu. Tak ada jalan nak dipulangkan, ada buntu. Akhirnya dia naiklah sebatang pohon. Pohon yang sangat besar pohon tu. Sampai di pohon tu, sebelum dia naik ke pohon, dia tengok ke depan tu ada seekor harimau. Harimau yang sangat besar yang ingin menerkam manusia. Akhirnya pemuda ini takut, naiklah ke sebatang pohon. Sampai di pohon tadi terpikir oleh pemuda ini, kalau saya turun ke bawah saya mati. Lalu apa langkah yang harus mesti saya lakukan? Perut sudah lapar. Dilihatnya adalah pohon yang dia pijak tadi rupanya berbuah. Buahnya boleh dimakan, rupanya mengenyangkan. Jadi akhirnya pemuda ini makanlah buah sekenyang-kenyangnya, biji kulit campakkan ke bawah.
Harimau melihat di bawah, iyalah belum saatnya. Pemuda ini lupa. Apa yang dia lupa? Bahwasanya dahan yang dia pijak ada 2 ekor tikus. Pertama tikus warna putih, yang kedua tikus warna hitam. Apa kerja tikus? Menggigit dahan yang dipijak oleh pemuda ini. Tanpa disadari, pemuda ini ya jatuh ke bawah dengan dahan-dahan yang dipijak, dimakan oleh harimau. Apa makna dari kiasan ini Bapak Ibu? Pemuda itulah dianya manusia. Manusia kadang-kadang takut dengan mati, sehingga bermacam ragam dia mempersiapkan diri untuk mati. Karena takut mati. Siapa dianya harimau? Harimau itulah dianya malaikal maut. Malaikal maut itu akan selalu menunggu kita, akan selalu mencabut nyawa kita, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dianya dahan yang dipijak? Itulah dianya dunia. Kalau kita tidak mengingat mati, kita terlena dengan dunia, maka kita mati dalam keadaan pasif. Itu yang kita khawatirkan. Maka kita selalu berdoa, Allahumma khtim alaina a'malana wa ajalana wa umurana bi ahsanil khatimah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana wa umurana bisu'il khatimah. Ini doa kita. Kemudian Bapak Ibu disingkat ya, ini pengantar aja dulu. Karena kata Pak Haji tadi, umum aja dulu katanya disampaikan pada sore hari ini ya. Kalau ingin penyelenggaraan jenazah ini Bu, kalau apalagi memandikan Bapak Ibu, ya ada boneka, ada air, mungkin dalam waktu sejam tuntas semuanya ya. Kalau pelaksanaannya Pak Haji ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, apa dianya dahan tadi? Itulah dianya dunia yang penuh dengan kenikmatan. Apa dianya tikus putih, tikus hitam? Tikus putih itulah siang ini. Apa itu tikus hitam? Itulah dianya malam. Malam berganti siang, siang berganti malam, nak menghabiskan umur kita. Tanpa disadari kita hari ini Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah 40 lebih, ada yang sudah 50 lebih. Hari ini umur tak terasa. Rasanya baru ini kita tamat kuliah, rasanya baru ini kita tamat SMA. Tapi hari ini kita sudah punya cucu, hari ini kita sudah punya dipanggil orang kakek, dipanggil orang nenek. Ternyata kita hari ini sudah melewati usia yang sudah berlanjut. Jadi itulah dianya siang malam ini. Jangan sangka-sangka menghabiskan umur kita nih ya, umur kita. Maka jangan ditunggu-tunggu, tidak berbuat untuk hari besok. Apa yang bisa hari ini kita lakukan hari ini. Kita hari ini yang adanya segini, nak menunggu orang ramai, yakinlah takkan ramai-ramai. Jadi apa yang ada buat. Kalau kita tunggu-tunggu, bulan besok segini juga, bulan depan segini juga. Kalau kita tunggu-tunggu, takkan jadi. Jadi memang menjadi ketua ini itu resikonya Pak Haji. Kalau kita tunggu-tunggu takkan jadi. Jadi gimana? Buat aja lah dulu apa yang bisa dibuat. Jadi kalau kita tunggu, kenapa? Karena hari terus berlalu, siang mengganti malam, malam mengganti siang. Kemudian Bapak Ibu, ya itulah pandangan dalam kehidupan ini. Jadi mati kalau dia sudah datang tak bisa dia dimundurkan, tak bisa dimajukan. Kemudian Bapak Ibu, kita berpaling kepada awal doa tadi ya, Allahumma khtim alaina a'malana wa ajalana wa umurana bi ahsanil khatimah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana wa umurana bisu'il khatimah. Ya Allah ya, baikkanlah kehidupan kami ya, baikkanlah mati kami ya, supaya kehidupan mati kami dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Jadi inginnya kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana mati yang husnul khatimah itu? Orang yang mati dengan diantari oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhirul zaman, man akhirul hayat bi kalimatil la ilaha illallah bahwa dakhalal jannah. Orang yang akhir hidupnya disudahi dengan kalimat la ilaha illallah bahwa dakhalal jannah, dia langsung masuk surga. Makanya orang nak mati itu dibimbing. Kenapa dibimbing? Karena saat itu banyak godaan-godaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, apa kebiasaannya semasa hidup,
itulah dinampakkan oleh Allah seketika sakaratul maut itu datang. Kalau hidupnya suka main chip, apa dia sekarang chip namanya Pak Haji? Main chip, payah nak mati itu. Kalau tak tengokkan gambar chip ini tak mati-mati ya. Mati ke handphone, mati. Jadi apa yang kebiasaan hari-harian ini, hari-harian, itulah yang akan dibawa mati. Inilah makanya perlu bimbingan. Perlu bimbingan. Lakinu mautikum, talkinkan orang yang tak mati itu. Apa talkinkan? Itulah bimbing mereka itu dengan la ilaha illallah. Tengok ya, kalau masih panjang nampak masih bisa nguntap la ilaha illallah, kita bimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kira nafas nak tinggal sikit-sikit lagi, maka kita bimbinglah Allah. Jadi Bapak Ibu, saya orang tua meninggal sedih, memang sedih. Tapi saya merasa puas. Kenapa puas? Karena ketika ayah saya meninggal, ya saya mohon, memang itulah permintaan saya waktu di depan Ka'bah itu Bu kemarin, ya Allah, ya kalau memang PNS itu jalan terbaik hidup, kalau aku ikut tes luluskan ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2007 saya ke Mekah. Tahun 2010 alhamdulillah diizinkan Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. 2. Yang ketiga, ya Allah, kalau Kau cabut nyawa orang tuaku, cabutlah diperlukanku. Jadi ketika orang tua saya meninggal sakit-sakit, saya ulang balik ke kampung, ya. Orang tua masih kuat berbicara. Tapi akhirnya saya mengambil keputusan saya harus balik. Saya harus pulang. Masih bisa makan, masih bisa ngomong siang, hari Jumat, ya, malam Sabtu itu sudah maghrib, sudah tidak kuat lagi. Jadi memang nampaknya kalau saya lihat bahasa kasarnya memang menunggu kedatangan saya, ya. Sudah maghrib itu tidak kuat lagi sampai Isya, ya. Kemudian sudah Isya tuh kita 2-3 hari tak makan, nak makan ayam goreng. Nak pergi saya ke Pandan, belum sempat ke Pandan, rupanya dia suruh balik, tak kuat lagi, saya balik. Di situ saya bimbing, ya, mulai daripada la ilaha illallah sampai kepada Allah, sampai kepada hu, ya. Dia kan kalau dah tak kuat lagi tu hu Allah, kan itu lagi bimbingan kita kepada orang tua seketika mau nazak itu Bapak Ibu. Jadi kepuasan saya orang tua meninggal itu di pangkuan, ya, memang betul-betul di pangkuan saya. Kemudian saya bisa membimbingnya, kemudian saya bisa melaksanakan memandikan sampai dengan mengapani dan juga mengumpulkan. Disitulah rasa kepuasan. Kalau ibu wallahu a'lam, hanya Allah. Jadi Bapak Ibu, di ketika sakaratul maut itu datang, lain nampaknya kita bimbinglah. Kalau memang di ruang ICU umpamanya kita minta izin lah di ruang orang ICU itu, bahwasanya kita bimbinglah jangan sampai dia lupa ketika mati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah harapan kita, siapa pun mau mati. Kita pun kalau mati nanti mohon kepada Allah agar disudahi dengan kalimat la ilaha illallah. Dah berpisah mayat dengan jasad, dengan roh, ya, jasad dengan roh, berarti kita tidak dinamakan lagi dengan manusia, kita dinamakan dengan mayat. Setelah jadi mayat sebenarnya tak dimandikan, tak dikafani, tak diserahkan, mayat tak masalah. Kena mayat tak ada beban lagi. Yang masalah ini adalah orang hidup. Kalau mayat tak dimandikan Bu, tak ada orang nak mandikan mayat tu, campakkan aja lagi, ya kan? Tak ada yang nak mengapani mayat. Mayat tak ada beban lagi. Yang beban itu adalah orang hidup. Makanya di situ dinamakan dengan fardu kifayah. Ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu mesti dilaksanakan setiap individu, orang per orang. Sembahyang fardu ain tak bisa diwakilkan, ya. Jadi fardu ain ini adalah fardu kifayah. Apa yang dinamakan dengan fardu kifayah? Kalau bahasa kita, satu orang melaksanakan lepas beban orang banyak. Kalau ada orang KKIH meninggal, satu orang yang melaksanakan, yang memandikan, yang mengapani, yang menyalatkan, lepas dosa orang KKIH.
Tapi kalau ada orang KKIH mati, tak ada dari orang KKIH ini melaksanakan, ya, tak ada melaksanakan, maka seluruh orang KKIH mendapat iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dinamakan fardu kifayah, mewakili. Ya. Mewakili sama ilmu. Ilmu itu ada ilmu fardu kifayah yang dituntut, ada fardu ain yang dituntut. Ya, mana fardu ain? Ya, ilmu tauhid wajib tiap kita mengetahui. Ilmu tauhid, ya, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu fikih wajib kita ketahui. Tapi kalau ilmu kesehatan, satu orang cukup mewakili orang banyak. Di kampung tu harus ada pandai orang ilmu kesehatan. Kan kalau ada orang sakit, kemana nak pergi? Di kampung tu harus ada orang pandai ilmu pertanian. Kenapa? Karena kalau ada yang tak tahu, bisa belajar dengan orang kampung. Jadi dalam KKIH ini cukup lengkap saya rasa semua. Ada semua di sini. Kesehatan ada, agama ada, ya Pak Haji. Orang-orang pertanian ada. Jadi dalam KKIH ini kalau kita bangun betul, kena orang pendidikan semua di KKIH ini. Ya, orang pendidikan semua saya rasa Bapak Ibu. Jadi cukup lengkap di sini. Jadi itulah dinamakan dengan fardu kifayah. Kalau mayat dia tak punya beban lagi. Dia mau disalatkan orang, dia tak ada masalah. Tak disalatkan, tak ada masalah. Cuma ini adalah kewajiban kita yang masih hidup. Apa kewajiban kita? Ada 4 terhadap mayat. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengapani. Yang ketiga, menyalatkan. Yang keempat, menguburkan. 4 inilah cuma kewajiban kita. Mandi. Mandi jenazah ini Bapak Ibu, ya, secara zahiriahnya adalah bersih. Alah bersih jenazah itu lah. Ya. Cuma kalau kita, apalagi kami kalau orang Mandah nih Ibu, Bapak Ibu, itu pakai tertib. Ada air yang 9, ya. Ada air 45, itu yang dipakai, ya kan? Ada air kapur barus, ada air bidara, ada air mutlak, itu yang dipakai kan? Ada air apa lagi? Wangi-wangian macam-macam. Air jeruk itu dicampur, air pandan, air jeruk ada itu dicampur semuanya, macam-macam air. Nah, tapi yang hakikatnya yang penting adalah bersih mayat ini, itu yang penting. Mayat ini bersih. Kenapa mayat ini harus bersih? Karena mayat ini akan menghadap orang yang bersih. Siapa yang bersih? Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang bersih, yaitu Allah. Jadi kewajiban kita hidup adalah membersihkan hamba Allah, ya, yang mungkin dia kotor, tak sempat membersihkan karena sakit. Kewajiban kita lah yang membersihkan ini. Lah kewajiban kita. Kenapa? Karena dia ingin menghadap Sang Khalik yang maha bersih. Siapa maha bersih itu? Adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara tentang memandikan mayat, ya, itu yang penting adalah bersih. Yang penting adalah bersih. Jadi kalau tidak bersih, ya, maka yang berdosa adalah kita semua. Kalau mayat dia tidak punya dosa lagi. Dosanya adalah dosa semasa dia masih hidup. Kalau dia sudah baik Bapak Ibu, kalau dia sudah meninggalkan alam ini, dia tidak ada beban terhadap, ya, tentang kehidupan. Nah, maka sebelum kita memandikan mayat, yang kita siapkan pertama sekali adalah air. Ya, air. Dalam bicara air ini, kalau di dalam kitab fikih, ya, diantaranya kitab I'anatul Talibin, air itu ada 7 macam air. Ya, ada 7 macam air. Air yang dibolehi untuk bersuci, air mata air, ya, air sumur, air laut, air sungai, air hujan, ya, air ledek, air embun, nama-nama air itu kan, semuanya boleh untuk bersuci. Air laut macam mana? Air masin. Tapi kalau kita untuk bersuci, boleh. Dari yang 7 tadi bagi kepada 4.
Pertama namanya air mutlak, yang kedua namanya air mutanajis, yang ketiga namanya air mustakmal, yang keempat namanya air musyammas. Ada air mutlak, mutanajis, musyammas, dan air mustakmal. Mana dianya air mutlak? Air yang suci lagi mensucikan, boleh untuk mandi, boleh untuk dimasak, ya boleh segala-galanya. Itu namanya air mutlak. Suci lagi bisa mensucikan untuk lainnya. Yang kedua ada namanya air mustakmal. Kalau air mustakmal dalam pengajian, ya, air yang kurang dari 500 liter, 500 liter airnya kurang 500 liter, dimasuki oleh najis, maka air ini hukumnya menjadi najis. Kalau lebih 500 liter masuk najis, tak berubah warnanya, tak berubah baunya, tak berubah rasanya, maka airnya dihukum mutlak. Ya, air mutlak, air suci. Nah, itu kalau dia lebih kalau bahasa fikihnya itu kurang dari 2 kulah katanya. Jadi 2 kulah itu berapa? 500 liter. Kemudian ada namanya air musyammas. Air musyammas ini air yang suci tapi dipanaskan. Gunanya untuk bersuci. Ini hukumnya makruh karena bisa mendatangkan penyakit kalau dalam ilmu, kalau dalam pengkajian kita lihat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah air mutlak, mustakmal, mutanajis, air musyammas. Air musyammas. Air mutanajis itulah dianya air yang dimasuki oleh najis. Kurang dari 2 kolah, ya, maka air itu dihukumkan najis. Lebih dari 2 kolah tak berubah warna, bau dan rasanya, maka air tadi dihukum air yang suci. Jadi yang kita siapkan pertama sekali adalah air mutlak, air yang suci, ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau kami orang Manda, Bapak Ibu, yang kami siapkan yang kedua itu air kapur barus. Tapi kalau di sini, kalau kita kota ini, ya, yang disiapkan yang kedua itu adalah air bidara. Air campur-campuran itu namanya air bidara, Pak Ibu. Air wangi-wangian, ada daun pandan, ada daun jeruk, ya, itu yang ada bunga-bunga, itu yang disiapkan, ya, bunga rampai, ya kan, itu yang disiapkan. Kalau kapur barus itu, kalau di sini kapur barus itu ditebarkan di tempat kain kapan, ya, kain kapan, ya, di kampas. Itu yang diserakkan kapur barus tadi. Tapi kalau kami orang Manda itu kami air kapur barus, ya, air kapur barus yang kami siapkan. Kemudian air sabun. Kalau sini sabunnya memang sabun yang digosokkan ke badan, kan? Tapi kalau kami, kebiasaan kami orang Manda itu kami siapkan air mutlak, ya, air sabun dan air kapur barus. Tapi kalau kita di kota ini, ya, air mutlak, ya, air bidara tadi, air yang campur-campuran tadi, kemudian barulah bunga rampai, Bu, ya, bunga rampai. Jadi sabun tidak dimasukkan di situ, kemudian lagi kapur barus tidak termasuk dari air tadi. Kapur barus masuk juga, Pak, sekarang di sini. Sekarang sudah masuk kapur barus. Di air itu baru disaring lagi. Disaring lagi. Itu lihat tempat-tempatnya, Bu. Ya. Lihat tempat. Yang pada awalnya jangan kita buat rumit dalam memandikan mayat. Jangan kita jadi rumit. Jadi itulah sebagai garis besarnya yang perlu kita siapkan adalah airnya dulu, ya, kemudian sabunnya. Kemudian ada lagi yang kita siapkan itu adalah kain yang ukurannya seperti serbit lah, ya, lap tangan. Itu lap tangan. Itu lap tangan itu kita siapkan, ya, untuk di saat kita beristinja. Di istinja nanti, ya, kita beristinja maka menggunakan kain yang sudah dipotong sebesar serbit lap tangan. Kemudian ada yang dipotong kecil-kecil kemudian digulung, ya, kemudian digulung. Ini digunakan untuk membersihkan hidung, 2 mata, 2 telinga, kuku, gigi, ya, kuku kaki. Itu yang digunakan, yang
yang dipotong sepanjang inilah Bapak Ibu, kemudian digulung-gulung, itu gunanya, khasiatnya. Jadi yang kita siapkan ya air, ya, kemudian lagi kain yang digunakan untuk beristinja, kemudian lagi kain yang gulung kecil tadi. Itu secara garis besarnya. Kalau kita ingin tertibnya, kalau nak tertibnya ya kain apa yang ada digosokkan, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tapi jangan kain yang bekas, itu tak boleh. Nah, digunakan untuk istinja, digunakan lagi untuk itu tak boleh lagi, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ini panjang juga nih Pak Ji kalau disampaikan. Kemudian posisi mayat, ya, posisi mayat dalam keadaan menelentang, ya, menelentang, kaki menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Kalau kiblatnya arah sana, berarti posisi mayat begini, celentang, ya. Kemudian ditinggikan bagian kepala, tinggikan, direndahkan sedikit bagian bawah. Kalau di kampung kadang-kala itu dipasang dengan dengan batang pisang, ya kan, dialas dengan batang pisang. Kemudian lagi digunakan papan penutup keranda yang 2 keping itu, ya kan, kemudian dialas dengan batang pisang bagian kepalanya. Supaya apa? Supaya mudah najis-najisnya keluar dan kotoran yang keluar dari badan. Ya, jadi ditinggikan sedikit bagian kepala, direndahkan sedikit bagian kaki. Kemudian sebelum mayat ini dimandikan, itu mayat ini diistinjakan dulu. Diistinjaknya maksudnya diangkat sedikit. Kalau ada boleh kita praktiknya, kita angkat sedikit, tegakkan sedikit, kemudian ditekan sedikit bagian perut, diurut-urut sedikit bagian perut. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan najis kalau masih ada di dalam. Jadi diangkat sedikit jenazah itu, ya, kemudian baru diistinjakan. Yang istinja inilah, ya, kalau bisa ada ahli waris yang mau mengistinjakan ahli waris. Maka pelaksanaan memandikan atau pelaksanaan jenazah ini, ya, yang lebih baiknya kalau ada dari pihak ahli waris yang terdekat, anak, ya, kalau ibu yang meninggal anak, kemudian kalau kakek yang meninggal anak cucunya, semuanya sudah ikut memandikan. Itu posisi mayat yang akan kita mandikan. Kemudian kalau kami Bapak Ibu yang dari Manda ini ada namanya mandi bakal, tapi di sini tak ada mandi bakal. Kalau daerah lain tak ada mandi bakal. Jadi saya tanya, ini apa yang secara umum atau yang secara kita laksanakan di kampung? Kalau kami itu ada mandi bakal namanya Pak Ibu. Kalau di mayat kan tak ada istilah mandi bakal. Mandi bakal itu dimandikan dulu, mayat bersihkan sebelum mandi fardu kifayah. Dimandikan, mandi bakal namanya dulu. Mandi bakal. Tapi fardu kifayah tadi setelah jenazah ini kita istinjakan, barulah kita siram semuanya dari kepala sampai kaki. Kemudian barulah disabun. Maksud sabun itu digosok seluruh badan, digosok semuanya. Setelah digosok, barulah dibersihkan telinganya, kukunya, hidungnya, kukunya. Ada orang dengan kuku itu, ada yang dibuang saja hitam-hitam kuku dengan lidi, ya, atau dengan kain tadi. Ada juga yang potong, kuku itu dipotong, ya kan? Ini Bapak Ibu, jangan pula gara-gara motong kuku jadi masalah. Jangan pula tak potong kuku jadi masalah, ya. Yang jelas kuku yang terpotong tadi, ya, kalau bisa jangan dibuang, ikut sertakan di saat kita mengapani nanti. Jangan ada lah dikuburkan mayat kuku atau tinggal lagi kan, anak cucu jadi takut nak keluar. Aduh, kuku nenek masih ada lagi katanya. Jadi jangan sampai masalah datang, ya. Kuku tadi setelah dipotong, simpan rapi, ya, atau ada rambut-rambut yang tinggal, simpan rapi, saat mengapani dimasukkan ke dalam pengapanan tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu langkah-langkah yang kita lalui. Setelah kita membersihkan mayat ini, ya, dengan sabun dan dibersihkan semuanya, ini kalau kami orang Manda ada namanya istilah bahasa kaifiat. Kaifiat itu menggunakan cara, ya. Kalau kita secara umumnya kita di kota-kota ini memandikan mayat itu 3 anggota. Kepala,
kiri, kanan. Ya. Tapi kalau kami, kami sampaikan, kami yang kami dari Manda, ya pada khususnya itu ada 5 anggota Pak Ji. Kepala, kanan bagian depan, ya, kiri bagian depan, kanan bagian belakang, kiri bagian belakang. Ada 5 posisi yang dimandikan. Jadi jangan pula nanti ada yang membuat 5 anggota dimandikan. Ibu bertanya, kami tak gitu, kami tak gitu. Yang penting mayat ini dimandikan, itu aja persoalannya. Yang jelas dimandikan. Jadi kalau ada yang menggunakan kaifiat seperti 5 anggota tadi digunakan, itu betul, itu benar. Kalau ada 3 yang menggunakan posisi tadi, itu juga betul, itu juga benar. Nah, kemarin saya tanya guru saya, Buya, apa doa di saat orang mengangkat mayat itu dan menguburkan mayat? Doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu aja ya. Iya. Itu yang dibaca, ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ibu-ibu nak menjenguk mayat sedang di tengah rumah, ya nak buka, kan dah tutup tuh, nak buka kain apa tuh? Kain tutupnya tuh ya. Kain tutup nak buka, baca itu Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi ini diantaranya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau kita menggunakan 3 anggota baik benar, yang menggunakan 5 anggota juga benar. Yang tak benar itu yang tidak dimandikan. Mana dianya yang 5 anggota? Kepala. Kepala kalau menggunakan 3 kali air air mutlak, 3 kali air kapur barus, ya kan? Kalau yang menggunakan air sabun, 3 kali air sabun, 3 kali air kapur barus. Kepala. 3 kali bagian kanan. Kalau yang menggunakan 3 bagian, 3 kanan, ya kan? 3 kali air mutlak, 3 kali air sabun, 3 kali air kapur barus. Atau yang tidak pakai menggunakan air kapur barus, air bidara tadi, air bidara. Kemudian juga sebelah kiri, 3 kali air kapur air mutlak, 3 kali air kapur barus, 3 kali air sabun. Kalau yang menggunakan air sabun. Kalau yang 5 pun demikian. Kepala dulu, kemudian depan bagian kanan 3 kali air mutlak, 3 kali air sabun, 3 kali air bidara atau air kapur barus. Di belakang 3 kali. Di kiri bagian depan 3 kali, di kiri bagian belakang juga 3 kali. 5 anggota. Ini persoalan memandikan mayat kalau dengan secara tertibnya. Kalau tidak tertib lebih senang lagi, mayat itu diangkatkan ke sungai, gosok-gosok, dah selesai, bersih juga, besar juga. Yang penting niat. Jadi ini Bapak Ibu ya, yang penting menjadi memandikan mayat ini adalah tugas kita hidup. Kalau mayat tidak jadi persoalan lagi, lah mati tidak ada lagi, ya tidak ada lagi persoalannya. Cukup Pak Ji? Belum? Cukup dulu pengantarnya. Cukup lah ya. Jadi kalau ada nak bertanya boleh Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa sedikit kan? Ustaz, tolong dijelasin sedikit mandi bakal. Tadi mandi bakal, ini kan kita banyak yang belum tahu nih. Kapan waktu mandi bakal gitu? Jadi menjelang ke mandi yang sebenarnya bila gitu kan? Ya, terima kasih. Kalau kami orang Manda Bapak Ibu, ya umumnya kami di Manda kan, ini ada namanya mandi bakal itu sebelum mandi fardu kifayah, habis nyawanya, pokoknya putus nyawanya pukul 10 malam, kan besok pagi ini mau mandikan, jadi pukul 12 atau pukul 1 itu mayat ini dibersihkan dulu secara dekat ada najisnya atau apa semuanya, mandi biasa-biasa. Kalau bahasa kita mandi biasa aja dulu, gitulah istilahnya mandi bakal. Boleh juga umpamanya mandikan pukul 10 siang, paginya dimandi bakal dulu, itu namanya ada mandi. Tapi daerah lain tak pernah dibuat mandi bakal ini, tak pernah dibuat. Berarti kan 2 kali mandi itu kalau dipermasalahkan, 2 kali mandi kan. Silakan Pak, silakan. Makasih Pak. Jadi ini juga tidak jadi permasalahkan Bapak Ibu. Kami ada
belajar dulu ada namanya mandi bakar. Enggak ada istilahnya, enggak ada mandi. Ini kalau kebiasaan kami orang Mandah, ini Bapak Ibu, ini kan yang kami orang Mandah, karena kita ini kan tak semua orang Mandah kan. Makanya saya sampaikan kemarin waktu kami ikatan keluarga Mandah dari adik-adik mahasiswa, saya bilang di sini orang Mandah semua, iya betul orang Mandah. Jadi kita dengan cara Mandah. Kalau ada orang Mandah mati, kita ikut dengan cara orang Mandah. Kalau ada orang kota yang mati, ini seperti mereka. Kenapa? Ketika kita buat cara Mandah di kota, orang akan bertanya, akan datang masalah. Jadi bagaimana? Memang itu perlu dengan ilmu menyesuaikan tempat. Jadi kalau kita buat cara Mandah sampai di kota, boleh orang, ya. Ibu Pak Haji ya, kami tak pernah mandi bakal, semua tak pernah kami. Tapi kita buatlah seperti orang kebiasaan di kota. Yang jelas itu tidak menyalahi agama. Nah, mungkin itu Pak. Kalau ada Bapak Ibu, silakan Bu. Yang sudah meninggal tuh kita kan ada pakai gigi palsu nih. Jadi setelah mandi 9 baru keluarga masukkan. Kan kalau sudah meninggal gigi tak bisa dibuka lagi. Jadi gigi itu tuh meninggal tuh macam apa tuh Pak? Gigi palsu, gigi sendi, tato, apalagi yang bawaan, apalagi tusuk, pin, pin, ya. Ini ya Bu. Jadi yang Ibu tanyakan itu bukan hanya gigi palsu, gigi apa tadi nama tadi? Apa gigi? Kawat gigi apa nama tadi yang sampul gigi itu? Sendi. Ada sendi. Kalau dulu kan sendi orang kuning gigi itu kan ada macam emas tuh. Dimasukkan kan? Ya, behel, gigi palsu, sendi, tato, pin, ya. Kalau sekiranya tidak menyiksa mayat, boleh diambil. Tapi kalau menyiksa mayat tak boleh. Lah jelas barang itulah tertutup, gigi itu dipaksa, enggak digoyah-goyah lagi karena ini emas kan terbuat kan, kalau dulu kan emas yang kuning tuh. Daripada sayang ini kan. Kalau tak bisa dibuka jangan dipaksa, tak boleh. Sama dengan tato. Karena waktu mandi kan ada tato digosok lah mayat sampai terkelupas kulitnya, tak boleh. Jangan dilakukan. Jadi kalau memang, makanya ketika dia sudah mulai nazak, Ibu, Bapak, kalau ada pakai cincin, tolonglah ansur-ansur lah ditarik. Simpan baik-baik, jangan simpan ke dalam saku awak, nanti hilang. Ya, ada cincin dah mulai nampaknya dah lain, nampak napas ibu kita atau emak kita dah mulai lain. Selamatkan cincin. Ada pakai gelang, selamatkan gelang. Ada gigi palsu nampaknya, ansur-ansur lah mak. Jangan bilang mak nak mati nih, gigi saya ambil, jangan mati orang tua. Nak mak, gigi mak tuh untuk senang mak bernapas, biarlah kita simpan dulu mak ya, kami gosokkan dulu, tanggal dulu giginya. Kalau kira-kira sudah agak lain nampaknya Bapak Ibu, ya kita sudah mulai ansur, tapi jangan menyakiti perasaannya. Aku ni nak mati, suruh anak-anak nak ansur. Mak, cincin mak tuh mak, biar saya nanti ya saya simpan, nanti saya kembalikan mak ya. Tapi kalau mak nak mati, mak cincin mak bawa kemari, anak mati orang tua kalau mana itu. Ini Bu. Jadi jangan diambil Bu ya kalau menyiksa mayat, ya, gigi palsu dan lain sebagainya. Makasih Bu. Makasih Pak. Apakah anak laki-laki boleh memandikan ibunya? Anak laki-laki suami, ya kan? Dengan istri, anak laki-laki dengan ibu boleh memandikan, boleh Pak. Jadi ini itilaf atau apa Pak? ada itilaf, ada perbedaan? Kalau anak enggak Pak. Tapi kalau suami ada. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau anak laki-laki dengan ibunya yang tak boleh itu mungkin bagian istinja Pak. Tapi kalau untuk menyiram, ya menyiram itu silakan, boleh. Ya, menyiram aja Pak. Tapi kalau bagian aurat, ya bagian aurat itu serahkan kepada anak perempuan. Jadi jangan bagian aurat laki-laki. Tapi kalau tak ada lagi Pak, tak ada yang pandai di situ. Yang pandai cuma anak laki-laki mengistinjakan itu seperti apa, ya kan? Anak laki-laki silakan, boleh. Kalau tak ada lagi anak perempuan dengan syarat tak ada anak perempuan, tak ada orang kampung tuh yang pandai mengistinjakan, itu boleh anak laki-laki. Tapi kalau untuk menyiram itu tak ada masalah Pak. Menyiram. Kasih Pak. Ya. Mengenai kalau istri meninggal, misalnya bertanya oleh. Ya. Yang abdul jorotkan suami ke anak laki ya? Kalau istri meninggal, mana lebih afdal antara suami dengan anak? Kalau ada anak dulu Pak. Anak laki-laki. Anak laki-laki yang lebih afdal dulu menyolatkan. Kalau tidak ada anak laki-laki,
atau baru suami. Makasih Pak. Ada lagi ya Pak Ibu, emang ada yang perlu kita bicarakan sama ini. Bukan saya aja, Pak Haji kita juga ada di sebelah, ya orang tua kita juga ada di sebelah, bisa jawab. Ada lagi ya Pak Ibu, kalau ada waktu asar dah masuk nih. Makasih Pak. Ini kan kebiasaan di Indonesia tidak orang meninggal. Bahasa Banjar itu kan apa namanya cardu dulu, yang pakai kain tuh. Pakai kain. Masih dicium, bagaimana itu macam-mana istilahnya. Pakai takkan aja atau pakai dekorek lagi dicium gitu. Oh, yang istinja tadi lah. Oh, istinja. Oh, oke. Istinja Pak, kalau tak ada lagi nampak bekas tuh, tak ada nampak kuningnya, tak ada nampak lainnya, lanjut aja Pak. Lanjut, jangan dicium-cium. Kalau cium Pak terpaksa pakai sabun lagi kan? Iya, itulah. Itu tertibnya orang kita kampung Pak. Itu tertibnya kaji orang kita kampung. Cuma seperti itu. Kalau cium itu tentu lagi anak lagi menciumnya, orang lain mana sanggup, ya kan? Tentu anak lagi yang menciumnya. Jadi bagaimana Pak? Sekarang kita bersihkan dulu, ditekan perutnya, diangkat badannya, masih keluar dia, bersihkan dulu. Kemudian tak ada lagi keluar, bersihkan. Kemudian saat mengapa nih keluar dia, ya kan? Itu ditutup aja Bu. Itu kalau bahasa kami namanya dipalam aja ya. Palam kalau bahasa kami orang Melayu nih, ya Pak Ji ya. Disumbat aja sama kapas. Disumbat aja lagi kalau memang keluar. Ya, kita udah mandi kan ini. Di mandi tadilah kita kontrol betul, dan kita cek betul, tak ada keluar. Di saat mengapan keluarnya. Apakah diulang mandinya? Tidak perlu diulang, lanjut, tapi ditutup dengan kapas. Ini atau darah umpamanya berdarah kecelakaan ya, darah dari hidungnya di saat memandikan itu tak keluar lagi darah. Saat kita mengapa nih keluar darah, apakah dimandikan ulang? Tidak, cukup ditutup dengan kapas. Makasih Pak. Makasih Pak ya. Makasih Bu. Ada lagi? Satu ya. Boleh. Ini masalah fardu kifayah ini Oke, Pak. agak susah nih. Iya betul. Saya ustadznya kalau kenduri berdoa waktu banyak berdoa menikah kawin banyak tuh. Iya. Tapi begitu meninggal ini itu agak repot mencarikan nih. Betul. Adakah kesinambungan dari ini misalnya pakai praktik nanti lanjut? Wah, anak udah praktik itu. Itu lanjut terus kita nih. Pengalaman saya meninggal paling payah mencari. Betul. Mendoa. Iya. Selamatnya banyak andai. Betul. Pagi lah saya. Iya. Makasih Pak. Memang tadi saya sampaikan Pak, dengan panitia juga saya sampaikan, ini cara pelaksanaan secara umum atau secara kita mandah inhil mungkin dah hampir sama kan. Ini memang pakai tertib itu Pak. Tertib. Kalau kita di kota ini kan tak begitu, tak ada talkinnya, ya kan? Tak ada bilangan airnya, tak ada kan? Tapi kalau kita biasanya kita pakai bilangan ya, ada air mutlak, dengan air kapur barus, ada menggunakan air bidara, ya, air sabun. Ini yang perlu kita mandikan. Memang ini kalau tidak kita praktikkan Bapak Ibu, yakinlah tidak akan bisa. Jadi bagaimana supaya kita bisa paham betul? Memang pada orang mati itu, saya memang dari kuliah dulu Bu, menguburkan sampai menggali liang lahat tuh. Menggali liang lahat itu pun ketemu dengan tulang manusia yang sudah dikuburkan di Bukit Tinggi itu Bu. Ya, saya menggali kubur, kemudian bagian bawah sana saya pas menggali itu tergali pada kuburan orang lama, tulang-tulang lama lagi. Terpaksa balik lagi. Memang kalau tak kita biasakan, ini tidak akan lupa ya, lupa. Yang susahnya ketika terjadi tiba-tiba. Ini kejadian Pak di anak kami sudah ajarkan cara menyalatkan jenazah. Meninggal orang tuanya, kejadian di Kandis ya. Pada saat meninggal orang tua, anak ini diminta jadi imam. Jadi imam karena sudah belajar, dia tak pernah dipraktikkan imam. Tapi setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dijiharkannya. Terpaksa lagi subhanallah di kawan belakang, ulang lagi sembahyangnya. Memang sudah belajar, sudah tahu karena tidak pernah dipraktikkan. Kalau bisa ada orang mati, kita tak pun kita langsung ke mayat, kita tukang ambil air pun tak masalah. Ini kita tahu, oh ini. Saya kemarin tuh di kampung, mana yang namanya air 45, mana yang namanya air 25, mana yang namanya air 15. Setelah saya ikut orang mandikan, oh rupanya ini hitungannya, bilangannya seperti ini rupanya.
Kalau saya waktu belajar dulu, saya heran juga dari mana menghitungnya mulai bisa ada air. Kalau bilangan orang Mandang seperti itu Pak, ada air 45, ada air 25, ya kan? Nah, dari satu anggota itu ada 9 kali, ya, ada 3 kali. Nah, jadi rupanya, oh ini rupanya. Jadi ada yang bawa 3 kali, ada yang bawa 9 kali, satu anggota disiram. Oh rupanya seperti ini. Setelah kita langsung praktik, rupanya itu yang kita paham. Sama dengan orang bapak ibu mungkin yang bagian kesehatan, ya, waktu praktik, waktu teori mungkin lain, tapi saat praktik mungkin berbeda dengan teori. Mungkin ini bapak ibu yang dapat kita sampaikan. Apa yang kurang mungkin sama-sama bisa kita selesaikan, kita musyawarahkan bersama, akan menambah ilmu pengetahuan kita.